Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ceria ya. Oke, jangan lupa untuk belajar kimianya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini materi kimia yang akan dibahas adalah tentang lanjutan dari materi stoikiometri senyawa, yaitu reaksi pembatas. Sebelumnya kita belajar tentang materi dari menentukan rumus empiris dan juga rumus molekul. Oke. Reaksi pembatas ini adalah reaksi yang tidak bersisa atau habis bereaksi. Habis bereaksi di sini berarti dia tidak akan menghasilkan angka berapapun. Jadi dia akan menghasilkan angka 0. Kalau kita berbicara tentang kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari makanan, minuman, aktivitas kita, kemudian dalam bentuk obat-obatan juga, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu bukan juga reaksi pembatas. Reaksi pembatas dalam kimia ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita buat. Nah, satu kardus snack ini ada isinya adalah 1 roti, 2 kue, dan juga 1 jeruk. Jadi, perbandingan satu kardus snack ini adalah 1 banding 2 dan juga banding 1. Nah, bagaimana jika roti yang kita punya ini adalah ada 10? Berarti 2 kuenya ini jadi berapa? Berarti adalah jadinya kelipatan dari 1. Jika 1 nilainya adalah 10, maka 2 nilainya adalah 2 kalinya, yaitu 20. Karena di sini perbandingannya juga adalah 1, maka nilainya juga adalah 10. Kemudian di sini nilainya juga adalah karena dia hasil dari 1 roti, 2 kue, dan 1 jeruk itu adalah 1 kardus, maka jika 10 roti, 20 kue, dan 10 jeruk, dia ada berapa kardus? Berarti kelipatannya sama, adalah 10 kardus. 10 kardus snack. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi, dia tidak bersisa. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatas itu? Ada 5 langkah yang harus kita perhatikan dalam menentukan reaksi pembatas. Yang pertama, di dalam soal kita harus menuliskan persamaan reaksinya. Yang kedua adalah setelah kita menuliskan persamaan reaksi, kita harus menyetarakan reaksi. Cara menyetarakan reaksi sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, di mana ruas kiri dari suatu unsur atau senyawa harus sama dengan ruas yang di kanan. Setelah itu, dalam soalnya kita harus merubah semua nilai dalam bentuk mol. Namun jika soalnya sudah diketahui dalam bentuk mol, berarti kita tidak perlu mencarinya lagi, hanya tinggal menuliskannya saja. Kemudian, langkah yang keempat adalah kita lakukan perbandingan mol itu dengan menggunakan koefisien senyawanya. Jadi, harus sudah disetarakan. Yang terakhir adalah setelah kita melakukan poin keempat, melakukan perbandingan mol. Nah, hasil perbandingan mol yang paling kecil itu adalah yang merupakan nilai dari atau hasil dari reaksi pembatas. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Aluminium bereaksi dengan klorida, dia akan menghasilkan aluminium triklorida. Nah, di dalam soal sudah diketahui bahwa
reaksi ini belum setara, maka nanti harus kita setarakan terlebih dahulu. Kemudian ini ada poin A dan poin B. Terdapat 1,2 mol aluminium dan 2,4 mol Cl2. Maka zat apa yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi? Kemudian poin B, tersedia 1,35 gram aluminium dan 3,55 gram klor. Maka zat apakah yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi? Di sini diketahui ArAl adalah 27 dan juga Cl adalah 35,5. Kita selesaikan poin yang A terlebih dahulu. Jawab. Kemudian yang A, poin A, di dalam soal kalau seperti ini harus kita menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Untuk poin A yang diketahui terlebih dahulu, lihat angkanya adalah 1,2. 1,2 memiliki satuan dari mol. 1,2 mol Al. Berarti penulisan diketahui adalah mol Al atau mol aluminium nilainya adalah 1,2 mol. Kemudian yang diketahui lagi adalah 2,4 mol Cl2. Berarti mol Cl2 adalah 2,4 mol. Tidak ada angka yang diketahui lagi, maka setelah itu kita langsung menuliskan apa yang ditanya. Yang ditanya apa? Zat apa yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan berapa sisa zat yang tidak bereaksi? Artinya pereaksi yang sisa. Yang ditanya pereaksi pembatas dan zat sisa. Setelah itu, ingat bahwa 5 langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan reaksi pembatas. Yang pertama adalah menuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Kita tulis reaksi. Reaksinya adalah aluminium ditambah Cl2 menghasilkan HalCl3. Karena di dalam soal tadi sudah ditulis bahwa reaksi belum setara, maka harus kita setarakan terlebih dahulu. Al ini ruas kiri, sebelum anak panah ini adalah ruas kiri, setelah anak panah ini adalah ruas kanan. Lihatlah, Al di sebelah kiri ada 1. Al di sebelah kanan juga ada 1, berarti dia sudah sama. Di sebelah kiri Cl-nya ada berapa? 2. Di ruas kanan, Cl di kanan ada 3. Sudah sama atau belum? Ternyata belum. Di ruas kiri ada 2 dan di ruas kanan ada 3. Mereka mempunyai nilai yang tidak sama atau berbeda. Yang di kiri genap dan yang di kanan ganjil. Nah, hasil ini bagaimana caranya supaya kita mudah untuk menyetarakan? Kalau dia genap ketemu ganjil, maka ingat perkalian 2 dengan 3 yang menghasilkan angka yang sama. Nah, perkalian 2 dan 3 yang menghasilkan angka yang sama, yang paling kecil adalah 6. Maka nilai dari Cl yang sama harus adalah 6. Maka lihat di ruas kiri Cl-nya adalah 2. Maka 2 ini kali berapa supaya sama dengan 6? 2 kali 3, maka 3-nya kita harus tulis di depannya Cl. Oke. Jadi Cl di sebelah kiri sudah ada 6. 2 dikali 3 yaitu 6. Cl yang di kanan ada 3. Jadi 3 ini kali berapa supaya sama dengan 6? Kali 2. Jadi 2-nya harus tulis di depan di sini. Kenapa harus diletakkan di sini? Bukan di tengah-tengah ini, karena Cl dan Al dia bergabung menjadi suatu senyawa.
Nah, karena 2 ditaruh di dekatnya AL, maka nilai AL ini pun berubah. Yang awalnya 1, karena ada penambahan angka 2 di depan, maka dikalikan. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. Jadi AL di kanan adalah 2. Maka AL di kiri juga harus sama dengan yang di kanan, yaitu 2. Jadi ini harus kita kalikan 2 juga. Oke, berarti reaksi ini sudah setara. Kemudian langkah yang berikutnya adalah ubah semua dalam bentuk mol. Karena di dalam soal sudah diketahui dalam bentuk mol, maka tidak perlu kita rubah lagi dalam bentuk mol. Langsung kita menuliskan, yaitu awalnya AL mempunyai nilai 1,2 mol. Berarti di sini kita tulis 1,2. Cl punya nilai 2,4. Berarti kita tulis di sini 2,4. 1,2 mol AL bereaksi dengan 2,4 mol menghasilkan, karena dia awal, maka AlCl3 belum mempunyai nilai. Kemudian setelah itu kita tulis di bawahnya adalah bereaksi atau yang dipakai seberapa banyak. Kemudian kita garis seperti ini. Nah, sampai di sini langkah yang berikutnya adalah kita lakukan perbandingan mol dengan koefisiennya. Caranya adalah mol, kita tulis mol AL dengan mol Cl2. Mol AL tadi adalah 1,2 dibanding dengan koefisien. Koefisien dari AL adalah 2. Jadi di sini kita tulis 2. Kemudian mol Cl2 adalah 2,4. 2,4 dibagi dengan koefisien dari Cl2 yaitu 3. Oke. 1,2 dibagi 2. Cara membagi desimal seperti ini tidak perlu dilihat dulu komanya, langsung kita abaikan dulu. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Karena dia mempunyai satu angka di belakang koma, maka ini hasilnya adalah 0,6. Nah, untuk selanjutnya 2,4 dibagi 3. 24 dulu dibagi 3, hasilnya adalah 8. Karena ada satu angka di belakang koma, maka kita tulis di sini juga koma, 0,8. Setelah kita lakukan perbandingan seperti ini, mol aluminium yang didapatkan adalah 0,6 dan mol Cl2 adalah 0,8. Angka 0,6 dan 0,8 hasil ini yang merupakan atau yang nilai paling terkecil adalah 0,6 ataukah 0,8. Jadi hasil yang paling terkecil adalah 0,6. Angka terkecil ya ini. Angka terkecil miliknya siapa? Aluminium. Nah, angka-angka ini tidak berpengaruh untuk kita menuliskan di bereaksi di sini ya. Hanya kita mau melihat mana hasil nilai yang paling terkecil. Nah, angka terkecil atau hasil bagi terkecil ini adalah miliknya aluminium. Sehingga aluminium inilah yang dinamakan sebagai pereaksi pembatas. Ingat di awal bahwa reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi, tidak menghasilkan sisa.
tidak menghasilkan sisa, berarti nilainya adalah 0. Berarti kita tulisnya seperti ini bawah. Sisa. Tadi dikatakan bahwa aluminium merupakan reaksi pembatas yang habis. Habis bereaksi berarti nilainya adalah berarti kita tulisnya 0 sini. Oke. Awalnya kita mempunyai adalah 1,2. Kemudian dia habis bereaksi atau 0. Kenapa bisa dapat 0? Berarti dia di sini harus dikurang dengan awalnya, yaitu 1,2 supaya dapat 0. Dan untuk selanjutnya, untuk mencari nilai dari Cl2 yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien, yaitu 3, kita tulis di sini ya, 3/2. Kenapa per 2? Karena aluminium ini merupakan yang bereaksi pembatas, sehingga dia akan menjadi perbandingannya. Jadi 3/2 dikali dengan nilai dari aluminium yang 3/2 dikali 1,2 hasilnya adalah 1,2 dibagi 2 tadi hasilnya adalah 0,6 dikali 3 adalah 1,8. Selanjutnya di sebelah kanan aluminium triklorida koefisiennya adalah 2. Jadi sama juga kita penulisannya, yaitu 2/2 jadi reaksi pembatas dikali dengan 1,2. Nilainya adalah 1,2. Oke, karena di sini dulu ya yang diperhatikan, AlCl3 awalnya kan belum mempunyai nilai. Setelah dia bereaksi dia menghasilkan 1,2. Berarti di bawahnya kita tulis 1,2 mol. Kemudian untuk yang Cl2 awalnya dia mempunyai 2,4. Setelah bereaksi, yang bereaksi seharusnya adalah 1,8, berarti sisa. Berarti 2,4 dikurang 1,8 hasilnya adalah 0,6 mol. Maka dari sini dapat kita tuliskan yang merupakan reaksi pembatas adalah aluminium. Kemudian yang merupakan reaksi sisa adalah Cl2. Berapa sisanya? Sisanya adalah 0,6 mol. Kemudian reaksi yang terbentuk selalu di sebelah kanan atau hasil, yaitu AlCl3. Berapa yang terbentuk? Yaitu 1,2 mol. Jadi ini hasilnya untuk soal yang nomor A. Oke, untuk soal poin B akan dijelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.